Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konvensi naskah. Nah, konvensi naskah itu menjadi salah satu poin yang penting ketika kita membuat sebuah penelitian ataupun karya tulis ilmiah. Biasanya setiap institusi punya peraturan-peraturan terkait konvensi naskah yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa. Meskipun kampusnya berbeda-beda, menurut hemat saya, secara esensional, konvensi naskah di seluruh kampus di Indonesia itu pada dasarnya sama saja. Aturan-aturannya pun sebagian besar akan sama. Nah, sebenarnya apa sih konvensi naskah itu? Nah, konvensi naskah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada konvensi dan berikutnya adalah naskah. Konvensi adalah seperti amalan, tingkah laku, ciri yang sudah disepakati dengan meluasnya dan dipatuhi. Jadi, secara sederhana, konvensi adalah kesepakatan, aturan-aturan yang disepakati oleh orang-orang yang tinggal di suatu institusi atau di suatu komunitas, suatu lembaga seperti itu. Nah, selain konvensi ada naskah. Naskah adalah teks yang berisi aturan alur cerita di dalam suatu dialog atau naskah-naskah yang sifatnya tekstual. Naskah-naskah yang sifatnya wacana, yang menjelaskan tentang suatu hal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa konvensi naskah adalah suatu aturan-aturan yang harus disepakati dan yang harus diikuti oleh setiap orang dalam suatu komunitas ketika membuat suatu naskah. Dalam hal ini, para mahasiswa biasanya membuat naskah yang namanya adalah makalah, karya tulis ilmiah, dan puncaknya adalah bagi mahasiswa S1 membuat skripsi. Kalau buat mahasiswa S2 namanya tesis. Jadi konvensi naskah itu adalah aturan-aturan yang disepakati dan yang harus diikuti dalam membuat suatu naskah, suatu laporan, suatu wacana, dan sebagainya. Nah, yang pertama dijelaskan dalam konvensi naskah adalah tentang sampul dan ukuran kertas. Saya yakin di sebagian besar universitas-universitas di Indonesia menggunakan kertas yang sama. Di sini, dalam karya ilmiah, kertas yang digunakan adalah kertas A4. Nah, kertas A4 itu dimensinya seperti ini, 21 cm dikali 21 cm kali 29,7 cm. Biasanya dalam aplikasi Microsoft Word itu sudah ada pengaturannya, kita tinggal pilih saja. Bahkan tanpa kita mengubah pun, aturan kertas di Microsoft Word sudah dalam format A4. Nah, untuk sampul maupun isinya, sampul atau cover, ukurannya sama. Kalau sampulnya 4 ya berarti ukurannya juga harus naskahnya pun harus A4 dong. Nggak mungkin beda naskahnya. Nah, untuk naskah sendiri, jadi isinya selain ukurannya A4, khusus untuk skripsi biasanya menggunakan kertas yang bobot per lembarnya adalah 80 gram. Nah, dalam penulisan skripsi juga ketikan itu ketika dicetak tidak boleh bolak-balik. Jadi harus satu halaman, satu lembar. Mungkin ada yang mikir, biar irit gitu. Satu halaman kan bisa, satu lembar kan bisa dua halaman. Jadi ya udahlah, satu lembarnya dua halaman. Tidak bisa seperti itu. Aturan di konvensi naskah adalah satu halaman untuk satu lembar. Ukurannya sama, cuma memang bobotnya saja ada kertas A4 yang beratnya 80 gram. Tapi memang untuk makalah-makalah biasa atau tugas-tugas kuliah biasa, biasanya mahasiswa menggunakan kertas A4 dengan bobot 70 gram. Bahkan untuk mahasiswa skripsi pun
ketika masih dalam proses bimbingan, biasanya mereka masih menggunakan kertas ukuran atau dengan bobot 70 gram. Kapan mereka pakai yang beratnya 80 gram? Ketika skripsinya sudah selesai dan sudah siap untuk dicetak. Dan diperbanyak sesuai dengan permintaan kampus sebelum mahasiswa itu menerima ijazahnya. Itu untuk sampul dan ukuran kertas ya. Selanjutnya, masalah pengetikannya. Peraturan pengetikan mencakup seperti jenis huruf, bilangan, satuan jarak baris, batas tepi, pengisian ruangan, alinea, permulaan kalimat, judul, subjudul, anak subjudul, header, footer, perincian ke bawah, dan peletakan sistematika tulisan. Nah, di sini yang pertama adalah jenis huruf. Huruf yang digunakan tidak harus, tapi sebagian besar menggunakan Times New Roman. Saya tidak menyangkal bahwa di beberapa kampus ada yang menggunakan jenis hurufnya Arial. Tapi ada juga kampus yang menggunakan Calibri untuk tugas skripsinya. Tapi meskipun hurufnya mungkin berbeda-beda, tapi ukuran fontnya akan tetap sama, yaitu 12 poin untuk keseluruhan naskah, kecuali pada hal-hal tertentu seperti di judul dan subjudul. Nah, dan untuk keterangan-keterangan tabel juga, atau keterangan gambar, serta rumus, walaupun semua keseluruhan naskah menggunakan huruf dengan besaran 12, tapi khusus keterangan tabel, keterangan gambar itu ukuran hurufnya hanya 10. Selanjutnya, dalam jenis huruf juga, tentang huruf miring, dipakai hanya untuk penulisan istilah asing atau nama spesies atau jenis-jenis yang tidak dikenal di Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia maksud saya. Tapi tidak semua huruf berbahasa Inggris ditulis miring. Istilah-istilah bahasa Inggris dalam ruang lingkup, misalnya nama institusi, nama orang, itu tidak ditulis miring. Saya ambil contoh. Di sini saya misalnya dokumen baru ya, saya buat dokumen baru. Nah, di sini ini kertas yang biasa disediakan oleh aplikasi Microsoft Word sudah A4. Dari mana kita bisa lihat? Biasanya kita lihatnya di page layout ini. Di page layout ada nanti size. Di size nanti ada letter. Letter itu untuk quarto, kertas quarto. Hampir sama seperti A4 tapi lebih kecil. Ada tabloid, ada legal, ada eksekutif, A3, dan yang paling sering digunakan untuk karya tulis ini dia kertasnya yaitu A4. A4. Nah, jenis huruf di sini yang paling sering digunakan, nah secara default masih Calibri untuk Microsoft Word. Tapi untuk karya tulis kita gunakan Times New Roman. Fontnya 12. Seperti itu. Nah, terus ketika kita membuat teks, misalnya di sini udah ada teksnya. Nah, ini namanya subjudul karena judulnya ada di cover. Judul itu ada di cover. Ini namanya subjudul. Ini namanya anak subjudul. Nah, subjudul ini besarannya 14. Ya. Khusus untuk subjudul besarannya 14. Tapi di sini anak subjudul cukup 12. Bisa dilihat ukurannya 12. Cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita mengetik, lalu kita membuat dokumen di Microsoft Word, aturan-aturan default dalam Microsoft Word itu belum sesuai dengan konvensi naskah. Jadi harus kita perbaiki dulu. Seperti itu. Nah, di sini dijelaskan katanya tabel, gambar, dan rumus digunakan huruf font 10 poin.
Maksudnya seperti ini, misalnya dalam suatu dokumen kita masukkan tabel. Kita insert misalnya tabel, kita kasih contoh biasa ya. Nah, di sini tabel itu di bagian atas harus ada keterangan tabel. Harus lurus dengan baris pertama. Harus lurus dengan teks yang atas. Di sini judulnya misalnya tabel 1.1. Apa maksudnya tabel 1.1? Artinya adalah tabel di bab 1 yang pertama. Jadi kalau setelah ini ada tabel lagi, namanya tabel 1.2. Kalau berikutnya tabel 1.3. Itu kalau di bab 1. Kalau misalnya tabelnya ada di bab 2, berarti tabel 2.1. Diulang dari awal. Karena ini ada di bab 1, maka kita tulis tabel 1.1. Nah, keterangan tabel artinya nama tabel ini. Misalnya, saya berikan contoh daftar pondok pesantren modern. Ini namanya judul tabel. Untuk judul tabel, besaran hurufnya adalah 10. Kecil. Dari sini kita enter. Nah, seperti itu. Selain judul tabel, yang ditulis dengan ukuran font 10 juga gambar. Misalnya kita masukin gambar di sini. Coba kita cari gambar. Misalnya ada gambar enggak ya? Kita cari gambar. Nah, saya masukkan satu gambar di sini. Saya perkecil. Saya biasanya senang memperkecil gambar itu dari ketika gambar diklik ada format. Ketika format diklik di bagian kanan paling pojok ada angka-angka seperti ini. Ini kalau kita mau membuat gambarnya sama semua ukurannya, kita tinggal tentukan saya mau bikin gambarnya ukuran 6 cm saja. Nah, nanti semua gambar tinggal kita samakan besarannya 6 cm. Kita taruh di tengah. Nah, kalau tadi tabel ada keterangannya, pun halnya dengan gambar. Gambar pun harus ada keterangan dengan font ukurannya 10. Gambar keberapa? Gambar saya perbesar biar jelas. Gambar, karena ini bab 1 berarti gambar 1. Karena ini gambar pertama berarti titik 1. Nama gambarnya apa? Gedung pesantren modern misalnya. Tapi jangan lupa, khusus untuk gambar, ada sumbernya dapat dari mana. Kalau sumbernya kita dapat dari link di internet, kita tulis linknya. Misalnya www.jayaselalu.com 2019. Itu adalah tahun di mana gambar ini dipublish. Atau ketika kita mempunyai foto sendiri, gambarnya kita yang buat, berarti kita tulis di sini dokumen pribadi dan kapan kita membuat gambar itu, misalnya 2020. Ini keterangan tabel, ini keterangan gambar. Kalau keterangan tabel di atas tabel, tapi kalau keterangan gambar di bawah gambarnya. Jangan lupa, kalau yang lain spasinya 1,5 atau 2,0, khusus untuk keterangan gambar, spasinya kita buat menjadi 1. Nah, seperti itu. Seperti itu, teman-teman.
Itu untuk pengaturan-pengaturan huruf, besaran huruf. Jadi di sini besaran hurufnya 12. Untuk subjudulnya 14. Keterangan gambar, keterangan tabel ditulisnya 10. Kita kembali ke slide. Lalu kita ada penulisan bilangan dan satuan. Bilangan ditulis dengan angka. Jadi pakai angka kalau kita mau menulis bilangan, kecuali pada permulaan kalimat harus huruf. Jadi kalau kita bikin awal kalimat pakai huruf. Nih misalnya di awal kalimat harus sudah angka nih. Harus sudah menjelaskan tentang bilangan. Berarti jangan menggunakan angka tapi menggunakan huruf. Contohnya begini. 20 peserta ujian dinyatakan gagal. Nah, yang atas ini salah. Yang benar 20 peserta ujian dinyatakan. Nah, ini bedanya. Ini kalau yang dimaksud dengan kecuali pada permulaan kalimat harus huruf. Nah, di sini yang dimaksud dengan permulaan kalimat. Kita kembali. Selain itu, bilangan desimal juga ditandai dengan koma, bukan dengan titik. Jadi kalau misalnya ada 10,5 itu harus benar-benar pakai koma, jangan pakai titik. Nah, sekarang di sini, tadi terakhir masih ada bilangan dan satuan. Yang terakhir ada satuan dinyatakan dengan singkatan baku tanpa titik di belakang. Jadi kalau tulisan seperti kilogram, kilometer, sentimeter, dekameter, itu tidak diakhiri dengan tanda titik, kecuali titik untuk akhir kalimat. Berikutnya setelah bilangan dan satuan, ada jarak baris. Khusus untuk skripsi, jarak baris dibuat 2 spasi. Saya ambil contoh di sini. Saya bold semua. Nah, jarak spasi di sini kalau kita masuk ke menu home di spasi ini, spasi masih 1,5. Kalau makalah biasa ya 1,5, tapi khusus untuk skripsi jarak spasinya adalah 2. Nah, makanya langsung gemuk-gemuk, langsung renggang-renggang karena spasinya 2. Seperti itu. Kita lihat spasinya 2. Selain itu, kecuali intisari, kutipan langsung, judul tabel, keterangan gambar yang melebihi 1 baris, dan daftar pustaka. Nah, jadi untuk daftar pustaka ataupun keterangan tabel, keterangan gambar ditulisnya 1 spasi. Ini balik lagi, tadi kita sudah edit. Kita edit lagi menjadi 1 spasi, seperti itu. Selanjutnya, selain jarak baris, ada batas tepi. Nah, batas tepi ini yang membuat dokumen kita menjadi semakin sempit. Di peraturan-peraturan karya tulis, biasanya batas atasnya 4 cm, bawahnya 3, kiri 4, dan kanannya 3. Kalau kita lihat di sini, ini masih belum. Ini masih cuma 2 cm nih. Ini pun masih 2 cm. Kita atur di page layout. Di page layout kita pilih page setup. Page setup ada panah kecil di sini. Ada panah kecil. Nah, di sini masih marginnya 2,54, 2,54. Inilah yang kita ubah menjadi 4 spasi cm. Sebelah atas untuk sebelah bawahnya 3 cm. Sebelah kiri 4 cm. Dan sebelah kanan juga 3 cm. Kalau sudah selesai, kita klik OK dan paragraf akan semakin kecil ukurannya. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan teman-teman, ketika kita mengetik, coba kita lihat, saya hapus dulu poin A-nya ya.
Ketika saya ketik A titik spasi latar belakang. Nah, kita lihat poin A ketika saya spasi tadi dia langsung bergeser ke sebelah kanan. Dan kalau kita lihat di margin rulernya, ketika kita lihat di rulernya, posisinya ada di sini. Padahal batas margin ada di sini. Nah, kita harus membuat si huruf A ini berada betul-betul ada di batas margin. Bisa dengan cara menggeser. Kalau menggeser masih ada sisa sedikit, kita ubah di indennya, di peg layout. Di inden setelah kita blok, kita kurangi menjadi 0. Nah, ini akan lurus. Dan paragraf harus lurus dengan huruf pertama pada penomoran. Jadi bukan di sini posisinya, tapi posisinya lurus dengan huruf L. Lurus dengan huruf pertama setelah penomoran, seperti itu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi ini sudah batas atas 4 cm kalau kita print preview. Nah, sebelah sininya 4, sebelah sini 4, sebelah sini 3, dan sebelah sini juga 3. Poin terakhir adalah ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus terisi penuh. Ini masih jadi perdebatan sebenarnya. Kalau misalnya paragrafnya nanggung juga pasti akan kosong walaupun sedikit gitu, tidak terlalu banyak. Tapi memang kalau bisa untuk menjaga estetika paragraf, suatu paragraf dalam suatu halaman harus penuh. Seperti misalnya saya hapus gambar dan tabel. Nah, seperti ini. Nah, posisi paragraf betul-betul penuh. Tidak menyisakan ruang yang kosong di bawah sebelah sini. Seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk alinea baru diketuk menjorok ke dalam setara dengan 6 huruf sehingga lurus dengan huruf ke-7 di atasnya. Jadi kita sudah tahu pasti yang namanya paragraf itu harus menjorok ke dalam untuk huruf atau untuk baris pertama. Untuk pengaturnya kita sebenarnya kalau mau bagus, kalau mau sesuai, kita lihatnya di home di home ini. Di home ada paragraf, pengaturan paragraf, kita pilih panah kecilnya, kita pilih optionnya. Nah, ini sudah 0, ini 0, ini sudah kita checklist. Dan yang ini yang menentukan. Kalau seandainya ini saya kurangi menjadi 0,5 misalnya, atau 0,7, dia akan berkurang dari yang tadinya segini. Nah, makanya untuk ukuran idealnya adalah 1,27 di bagian indentation. Bagian indentation jaraknya adalah di tulisan by, jaraknya adalah 1,27. Kalau sudah semua kita oke, 1,27. Spacingnya before 0, after 0, ini sudah kita checklist. Dan kita klik OK. Nanti jaraknya akan seperti ini. Kurang lebih 7 huruf. Karena kalau kita harus ketik pakai spasi ya lumayan. Sekitar 14 kali menekan spasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terlalu lama. Sebaiknya kita gunakan indentation saja. Seperti itu teman-teman. Nah, ini masalah permulaan kalimat. Kalau bilangan atau hal-hal yang bersifat matematis ditulis dengan huruf, itu tadi sudah dijelaskan. Sekarang masalah judul dan subjudul serta anak subjudul. Tadi sudah saya jelaskan bahwa judul itu ada di cover. Ini namanya subjudul. Ini namanya anak subjudul. Sudah dijelaskan ya. Nah, kalau di sini dibilangnya
judul ditulis dengan huruf kapital semua. Nah, itu tergantung pada kesepakatan kampus. Karena sepengetahuan saya sudah mulai banyak kampus yang tidak menerapkan aturan ini. Jadi penulisannya begini aja. Untuk subjudul iya ditulis kapital semua. Tapi untuk anak subjudul cukup huruf awalnya saja yang ditulis dengan huruf kapital. Kita lanjut, header and footer saya kira tidak perlu ya. Perincian ke bawah, letak gambar tadi sudah saya jelaskan. Letak gambar itu ada di tengah dan keterangannya di bawah, nomornya di bawah. Untuk tabel, keterangannya di atas. Tadi sudah saya contohkan. Kalau masih lupa, silahkan di backward saja video ini. Nah, oke. Di sini ada perincian ke bawah. Maksudnya kalau kita mau merinci istilah-istilah. Contoh begini. Bla 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 di antaranya. Nah, kalau kita mau merinci, usahakan menggunakan penomoran yang otomatis. Misalnya A, spasi. Nah, kalau kita pakai penomoran yang otomatis, akan lurus bentuk teksnya. Kita enter dari sini, B, lurus lagi. Jadi, lurus seperti ini. Tapi kalau kita membuatnya secara manual, teman-teman, tidak rapi. Contoh. Di sini kita buat manual. Nah, seperti ini. Misalnya. Nah, nanti akan menjadi kalimat yang seperti ini, tidak rapi. Bandingkan dengan tadi yang kalau kita pakai penomoran secara otomatis. Lebih rapi. Jadi, posisi nomor di sini, posisi nomor tidak didahului oleh teks. Ini teks baris kedua, kalau kita tidak pakai otomatis, biasanya dia akan ada di situ posisinya. Nah, dalam aturan konvensi naskah, pada perincian-perincian ke bawah seperti ini, teks tidak boleh melewati penomoran. Jadi, antar teks harus lurus dengan teks yang lain. Seperti ini contohnya. Oke, kita kembali ke slide. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah cara memberi nomor. Cara penomoran. Ada dua cara penomoran. Yang pertama seperti ini. Ini adalah cara yang paling sering digunakan. Dan cara yang menurut saya paling mudah, paling banyak disepakati oleh kampus-kampus di Indonesia, dan juga paling sederhana, tidak susah. Dibandingkan dengan cara yang kedua yang seperti ini, menggunakan angka tergantung bab. Ini 3.1 karena ini di bab 3. Jadi ini 3 ini bab, 1 adalah sub pertama. Kalau seandainya ini bab 1 berarti 1.1. 1.1.1 seperti itu. Nah, kalau saya urutkan seperti ini misalnya. A, B, C, D. Nah, seandainya D punya subjudul selain D, punya anak gitu istilahnya, maka menggunakan angka. Lalu misalnya sudah sampai 2, dia ternyata punya anak lagi. Kita pakai huruf kecil. Ternyata yang B ini, yang B kecil punya anak lagi, punya sub lagi dia. Berarti pakai angka tapi dikurung setengah tanpa tanda titik. Tanpa tanda titik. Terus ternyata angka yang dikurung setengah punya sub lagi. Berarti huruf kecil yang dikurung setengah tanpa titik. Kita lihat sama seperti yang di slide. Kalau seandainya huruf kecil yang dikurung setengah ini masih punya sub, maka menggunakan angka yang dikurung penuh.
tanpa tanda titik. Dan terakhir, kalau memang angka yang dikurung penuh ini masih mempunyai sub lagi, maka gunakanlah huruf kecil yang dikurung secara penuh. Seperti ini urutan penomoran yang paling sering digunakan. Ingat ya, setiap penomoran sub nomor, sub judul tidak boleh melewati induknya. Di sini angka 1, sub angka 1 ini untuk penomoran yang angka pertama, dia adalah anak dari poin D. Maka angka 1 ini tidak boleh melewati poin D. Posisinya harus di sini. Ketika kita mengetik, posisinya di sini. Nah, jadi di situ. Terus teks yang D di mana posisinya? Posisi teks D di sini. Jadi antar orang tua sama anak jadi di sini tidak saling melunjak gitu. Jadi anaknya bergeser. Semakin masuk ke subjudul yang baru, maka akan semakin bergeser. Dari angka 1 sampai huruf kecil yang dikurung penuh, semuanya adalah anak dari D. Kalau selesai tidak ada penjelasan lagi, berarti kita mulai lagi dari E misalnya. Atau kita mulai dari angka 3 misalnya. Kita lihat angka 3 di sini. Atau kita buat sub yang baru di sini. Ini untuk aturan penomoran. Nah, penomoran ini sangat penting karena semua orang yang membuat skripsi harus hafal betul di luar kepala bagaimana cara menyusun penomoran dalam skripsinya. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang cara pertama inilah yang paling sering digunakan dibandingkan cara yang kedua. Saya tidak akan menjelaskan cara yang kedua karena memang sangat tidak disarankan, karena memang ribet dibandingkan dengan cara pertama yang lebih sederhana. Oke, seperti itu teman-teman tentang konvensi naskah. Untuk memastikan apa saja yang menjadi konvensi naskah, silahkan teman-teman tonton lagi video ini. Ada satu lagi tentang konvensi naskah yang penting adalah membuat halaman. Nah, untuk membuat halaman, bagaimana cara membuat halaman deskripsi di karya tulis ilmiah? Di channel ini sudah dijelaskan bagaimana cara membuat halaman dalam skripsi. Karena halaman di dalam skripsi itu agak unik, agak-agak berbeda. Jadi kita harus ikuti. Gimana cara membuat halaman di skripsi? Ada di video lain, silahkan tinggal klik saja. Ada di channel ini bagaimana cara membuat halaman di karya tulis. Halamannya berbeda, ada yang nomornya diletakkan di atas, ada nomor yang diletakkan di bawah, tergantung posisi halaman. Silahkan teman-teman tonton juga video yang itu, selain teman-teman melancarkan kembali tentang konvensi naskah. Demikian video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar terus menghasilkan video-video yang bisa membantu teman-teman dalam menyusun karya tulis ilmiah ataupun hal-hal lain yang selama itu bisa dilakukan oleh saya atau kami di tim video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.